panduan singkat saya serahkan ke Ibu Sinta ya. Jadi Bapak Ibu, tema malam ini mengenai ya eh, energi maskulin dan feminitas ya. Tapi saya akan kasih eh, sedikit cerita dan juga sebenarnya kayak sharing gitu ya. Kalau tadi itu lagu judulnya Pergumulan Pernikahan, tadi saya putar tiga lagu. Yang pertama lagu mengenai pria wanita itu berbeda, itu semuanya lagu yang ngarang saya ya. Jadi saya bikin lagu, ngarang lagu, terus rekam sendiri, syuting sendiri, edit sendiri, bikin video klip sendiri, upload YouTube sendiri gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu kenapa muncul kata-kata lagu pernikahannya kayaknya kalau namanya pernikahan itu beratnya minta ampun, ini kayaknya salah jodoh, saya kayaknya salah nikahin orang gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu pergumulan banyak orang seperti itu. Nah, sekarang saya akan kasih cerita sedikit. Saya akan cerita mengenai diri saya dan istri saya ya. Kami menikah itu 35 tahun. Tapi di 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama itu, waduh, itu kayak puzzle ya. Puzzle itu kalau belum disusun, ya ini backgroundnya gambar puzzle. Puzzle itu kalau belum disusun, aduh, jeleknya minta ampun, nggak jelas ini apa sih gitu ya, karena dipotong-potong, begitu disusun, 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 aduh, bagus banget nih pemandangan, bagus banget nih kamar mobil gitu ya. Tapi kalau pasal itu belum disusun, waduh, rumit dah. Itulah pernikahan yang pribadi-pribadinya belum disusun. Atau keluarga ketika keluarga itu belum disusun. Nah, nyusun itu butuh memahami keunikan, sehingga nanti kalau udah disusun dan paham, itu energinya luar biasa. Nah, saya mau cerita dulu mengenai personality. Jadi kalau Bapak Ibu itu dites, nanti Bu Sinta mungkin juga bisa komentar mengenai personality. Bisa pakai temperamen dasar, bisa pakai foto karakter, bisa pakai DISC. Tapi salah satunya adalah dengan MBTI. Apa itu MBTI? Myers-Briggs Type Indicator. Di mana manusia itu dibagi ekstrovert atau introvert, sensors atau intuitif, thinker atau feeler, judger atau perceiver. Nah, singkatnya, waktu saya menikah, waduh, itu kayak udah Jawa dan Cina, Tionghoa, udah sanguin dan pragmatik, udah kaya sama miskin. Lalu manusia itu kan 16 macam kalau menurut MBTI ya, Myers-Briggs Type Indicator. Dia ekstrovert atau introvert. Maka huruf pertamanya E atau I. Maka 8 pertama manusia itu misalnya depannya E, atau introvert depannya I. Ya, yang tadi 8 macam tadi. Nah, singkatnya aja, saya dan istri saya itu kalau dites, saya itu ENFP, istri itu ISTJ. Ini pasangan yang biasanya menikah nggak sampai 3 tahun cerai bubar. Karena perbedaannya terlalu banyak. Jadi kalau perbedaannya sampai 4 huruf semuanya berbeda, jadi kalau misalnya saya balik ke atas, saya itu orang ekstrovert, istri saya itu introvert. Saya senangnya ketemu orang, energi saya berkembang. Saya ngumpuli tetangga-tetangga ke rumah saya. Istri saya paling suka kalau ketenangan, nggak suka ketemu orang. Dari tipe E, lalu S atau N, ya. Saya itu orang yang intuitif, N. Jadi fokus pada kemungkinan-kemungkinan. Oh, ini bisa begini, bisa begini, bisa begini, begitu. Sedangkan istri saya orang S, yang maunya realistis. Sedangkan pemikir atau perasaan, biasanya laki-laki itu thinking, tapi saya justru feeling. Berdasarkan berdasarkan lebih ke perasaan, istri saya lebih ke pemikir. Lalu berdasarkan personality yang bagian terakhir, itu adalah apa orang yang maunya itu serba teratur, dipersiapkan, itu J, atau opsi-opsi yang mendadak secara spontan bisa berubah. Nah, istri saya J, saya P. Maka itulah kalau disusun, saya itu ENFP dan istri saya ISTJ. Jadi itu orang yang menikah di mana dua-duanya itu bertolak belakang dalam segala hal. Nah, ini kalau orangnya nggak dewasa, nggak mencapai kesadaran murni, nggak penuh cinta kasih, nggak nyampe tahu sejati, nggak nyampe alignment, ini 3 tahun pasti cerai, bubar. Karena berbedanya terlalu banyak. Mungkin yang paling awet itu kalau kalau 2 huruf sama. Jadi dari ENFP atau ISTJ tadi 2 huruf sama, itu 50% cocok, 50% saling melengkapi. Nah, sekarang sebenarnya yang paling bagus itu pasangan yang mana? Yang paling benar itu kalau mau cari jodoh nggak usah dites, pasti nggak ada pendapat ya.
Yang paling benar tuh kalau cari jodoh, menikah aja sama yang dicintai. Udah menikah baru dites. Kalau ternyata hasilnya kebalikan seperti saya begini, 100% berbeda, maka berpikir saja bahwa itulah yang disebut yin dan yang. Itulah yang disebut dengan keseimbangan yang sempurna. Ini pasangan yang paling mudah bercerai di dunia ini, tapi begitu mereka itu dewasa, kayak saya dan istri saya, inilah pasangan yang energinya nggak ada habisnya, kekuatannya luar biasa, karena saling melengkapinya dan lengkap benar dalam dua pribadi yang disatukan. Kalau perbedaannya dibenturkan, udah ini pasti cerai duluan. Tapi kalau perbedaan itu dibuat saling melengkapi, ya, seperti sepatu kanan dan kiri, satu ke kiri, satu ke kanan. Naik tangga, satu di bawah, satu di atas. Kalau dua-dua bersamaan, jungkel, joblak. Jadi pria wanita itu kayak sepatu kiri dan kanan. Tapi kalau arahnya sama, tujuannya sama. Dan sepatu ini bisa arahnya sama, tujuannya sama kalau dipakai oleh orang yang sama. Makanya kalau suami dipakai Tuhan, istri dipakai Tuhan, pribadi Tuhan ada dalam suami, pribadi Tuhan ada dalam istri, perbedaan menjadi indah sekali. Maka saya akan kasih penutupnya sebelum saya serahkan Ibu Sinta adalah menikah itu bukan untuk menjadi sama. Mana bisa menjadi sama, Tuhan ciptakan berbeda. Tapi menikah itu untuk menjadi satu. Menjadi satu untuk saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menyempurnakan. Jadi menikah tidak untuk menjadi satu, tapi bukan untuk menjadi maaf, bukan untuk menjadi sama, tapi untuk menjadi satu. Menikah itu untuk menjadi satu, bukan menjadi sama. Tapi ada tapinya. Namun pasangan yang bahagia itu punya kemampuan menyesuaikan dirinya itu luar biasa, sehingga yang awalnya itu berbeda 180 derajat, ketika hidup bersama dan saling mencintai, kekuatannya luar biasa, lengkapnya luar biasa, nanti makin lama makin serupa, makin lucunya sama, murah hatinya sama, sehingga ketika itu dicapai, kayak saya cukup lama juga ya, ya butuh waktu nggak cepat juga, ya tapi nggak lama juga, nggak sampai 5 tahun. Maka waktu anak saya menikah, waktu saya usia pernikahan 3 tahun, lalu 2 tahun kemudian dia sudah mulai banyak mengingat, sejak anak saya usia 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sampai hari ini kami boleh berkatakan belum pernah bertengkar di depan anak. Kenapa bisa tidak bertengkar di 30 tahun terakhir pernikahan dari 35 tahun? Karena memahami keunikan. Bahwa perbedaan itu luar biasa indahnya. Perbedaan itu menjadi sempurna ketika perbedaan yang bahkan sampai bertolak belakang dalam segala hal ini. Mau dites pakai temperamen dasar, kami bertolak belakang. Mau dites pakai DISC, kami bertolak belakang. Dites dari foto karakter, berbeda lagi. Dites yang lebih teliti lagi sampai bisa membagi manusia dalam 16 macam, di mana cuma 4 huruf, itu pun empat-empatnya berbeda. Tapi sekali lagi, maka hebatnya pernikahan bukan kalau banyak persamaan. Kami nggak ada kesamaannya. Tapi hebatnya adalah ketika perbedaan itu disatukan menjadi saling melengkapi. Nah, saya optimisnya luar biasa, istri saya hati-hatinya luar biasa. Itu kalau nggak saling memahami, bubar, nggak sampai 3 tahun ya. Tapi kami menikah 35 tahun, kami boleh berkatakan kami berani bersaksi ya. Dan orang pun juga mengakui dan orang bisa melihat betapa bahagianya keluarga kami. Bukan tanpa masalah, tapi ada pengampunan. Bukan tanpa perbedaan, tapi ada penerimaan. Bukan tanpa perbedaan lagi, perbedaan kami mungkin paling banyak berbedanya dengan pasangan-pasangan yang lain. Tapi punya kemampuan menyesuaikan diri. Dan mengatur puzzle dari perbedaan pria wanita ini menjadi kesatuan yang harmonis. Pelangi itu indah. Kenapa? Warnanya biru semuanya. Itu namanya langit. Pelangi itu indah karena ada biru, merah, hijau, biru ya kan. Ini pemandangannya indah banget. Kenapa? Itu loh datar pada gurun yang cuma satu garis. Enggak, indah itu ada gunung, ada lembah, ada pohon yang warnanya hijau, ada yang kuning, ada sawah yang sudah kering warnanya kuning, ada yang panen, ada yang sudah ada airnya, ada yang waduh. Ketika teksturnya naik gunung, ada sungai berkelok-kelok. Itulah indahnya pemandangan. Makanya kalau pernikahan itu belum disusun, itu kayak gambar ruwet, kayak apa pasal selingkuh aja, bubar aja. Tapi kalau pasal itu disusun Bapak Ibu ya. Oh, oh gitu ya.
Oh begini, aduh indah banget ya. Maka orang lain melihat pernikahan kami indah loh. Udah Jawa sama Tionghoa, miskin sama kaya. Tapi akhirnya miskin kan diberkati gitu ya. Satunya ketawa melulu, cengenges-cengenges. Satunya serius. Tapi setelah 35 tahun ya kami ketawa bersama, serius bersama gitu ya. Itulah nyusun puzzle ya. Tapi awal-awalnya ya satu ketawa, satu enggak. Ada bagusnya juga. Dunia ketawa lupa buka toko, lupa kerja. Ketawa atau siangnya, iya kita belum buka toko. Gitu. Satu, dudanya rapi, ya barangnya dibungkusin semuanya nggak dipakai. Duanya buru-buru ke airport, ya masih lama. Dudanya lelet, udah terbang pesawatnya. Jadi memang menikah itu, Anda itu Bapak Ibu ya, menikah itu lawan jenis. Tahu lawan jenis. Jadi kalau satunya rapi, satunya nggak rapi. Satunya lelet, satunya buru-buru. Satunya pelit, satunya boros. Satunya romantis, satunya tidak. Bagus, bagus lah. Dua-duanya romantis, anaknya 13 gitu loh. Jadi Tuhan sudah menjodohkan yang romantis sama yang tidak romantis. Anda menikah itu lawan jenis. Dua-duanya boros, duitnya habis. Jadi lawan jenis itu ya lawan jenis. Satunya rapi, satunya nggak rapi. Satunya pria, satunya wanita. Kalau menikah sejenis, melawan melawan kodrat sudah ya. Jadi memang menikah itu menikahi lawan jenis. Oke, bentar. Ini kayaknya Ibu Sinta tadi ke tendang atau off. Saya cari lagi untuk dijadikan co-host ya. Lalu mulai ya. Oke, sebentar. PQRS jadi di bawah. Apakah sudah masuk Bentar lagi? Pak, Bu Sintanya lagi kelempar barusan. Ini lagi mau masuk lagi. Oke, jadi Bapak Ibu ya, sebentar setelah nanti Bu Sinta masuk, saya jadikan co-host dan kita langsung mulai ya. Yang pasti berbicara mengenai energi pria, energi wanita, waduh dalam kesatuan itu makanya waktu saya ketemu Dokter Elizabeth Subrata ya, itu saya tanya begini sama Ibu Dokter ya, udah lama nih ceritanya. Bu Dokter, hati gembira itu kan obat yang manjur karena tubuh kita produksi endogenesis morfin, painkiller gitu. Kalau hati gembira obat yang manjur, Bu Dokter, ini Dokter Elizabeth Subrata waktu itu ya. Gimana dengan cinta dalam pernikahan? Wah, Bu Elizabeth Subrata bilang begini, kalau sudah bilang cinta dalam pernikahan, hati gembira obat yang manjur, maka gembira kayak gak ada apa-apanya. Gembira gak ada apa-apanya. Di dalam cinta kasih, cinta kasih suami istri itu energinya luar biasa. Karena di situ ada melatonin, ada serotonin, ada rasa diterima, ada bahagia, ada antusias. Maka ketika pria wanita disatukan dalam pernikahan yang saling mencintai, itu sampai orang makanya kalau orang belum menikah ya orang pacaran ya orang pacaran itu kan dikasih tahu pacarmu miskin apa segala macam gitu. Wah, mereka mereka sanggup menghadapi dunia ini seolah-olah apa sih yang tidak bisa dihadapi oleh dua orang yang saling mencintai. Ya, tapi begitu mereka menikah gak ada cinta. Aduh, pengennya mati aja bawaannya gitu ya. Maka tetaplah cinta dalam pernikahan itu dipelihara ya. Oke, itu yang saya sampaikan sebagai pendahuluan dan silakan Ibu Sinta, teman-teman sudah kenal semuanya. Sudah saya jadikan co-host kan ya, terus sebentar-sebentar. Karena tadi sempat kelempar. Tunggu saya lihat lagi. Oke, sudah ya. Jadi kita silakan ke Ibu Sinta ya untuk mulai acara ini. Silakan Bu Sinta, selamat malam. Bisa dinyalakan tes sekaligus. Oke, langsung aja eh, boleh Ibu Sinta ambil alih. Ya. Oh, suaranya. Oke, suaranya coba tes tes. Ya. Oke, dah, sudah dah suaranya. Ya, oke. Oke, selamat malam sahabat. Mohon maaf saya agak telat, tapi baru selesai hipnoterapi seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam cahaya untuk semua sahabat di Garden of Light yang hadir malam ini. Sahabat, sebelum kita mulai, mari kita tarik nafas perlahan. Mari hembuskan.
Tarik lagi, hembuskan. Izinkan tubuh Anda hadir. Izinkan pikiran ini kembali ke ruangan ini. Kita lakukan the power of now, sehadir di sini dan saat ini. Apa yang terjadi tadi, tinggalkan semua sejenak. Yang terpenting saat ini, izinkan jiwa Anda hadir, tidak hanya tubuh, tidak hanya pikiran Anda. Ajak jiwa Anda duduk bersama kita di ruang cahaya ini, the Garden of Light. Malam ini kita akan belajar tentang sesuatu yang ada di dalam diri setiap manusia, entah itu laki-laki atau perempuan. Kita akan belajar tentang energi maskulin dan feminin. Ini adalah dua arus yang saling melengkapi, sahabat. Dua sisi yang membentuk cara kita mencinta, cara kita bereaksi, cara kita membuat keputusan, dan bahkan cara kita hidup setiap hari. Yang seringkali tanpa kita sadari, sayang, ketidakseimbangan di dalam dua energi inilah yang membuat hidup terasa berat. Kenapa kita mudah tersinggung? Kenapa kita lelah tanpa sebab? Kenapa relasi terasa sering saling salah paham? Kenapa dalam doa tuh kita sering sulit merasakan kedekatan dengan Tuhan? Padahal yang perlu diselaraskan bukan hidup yang di luar, sayang, tapi keadaan di dalam diri. Kita tidak memaksa orang lain atau lingkungan di luar diri kita berubah. Kita dulu berubah. Yang kita ubah adalah keadaan di dalam diri kita. Maka malam ini adalah ruang pulang bagi kita semua, sayang. Ruang untuk menengok apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Dan sahabat semua hari ini tidak sendirian. Kita akan masuk bersama-sama dengan cahaya, dengan niat untuk pulih. Yuk, supaya berkah acara ini dan masuk ke ruang jiwa, kita berdoa bersama, kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa, ya Allah, Tuhan yang Maha Lembut. Malam ini kami datang dengan hati yang ingin belajar. Bimbinglah kami mengenali dua energi ciptaanmu di dalam diri kami, yaitu energi maskulin yang memberi arah dan energi feminin yang memberi rasa. Jernihkan pikiran kami, lembutkan hati kami, dan bukakan pintu kesadaran agar kami bisa melihat diri kami apa adanya, dengan jujur, dengan cinta, dengan penuh penerimaan. Izinkan kami menemukan keseimbangan agar hidup kembali selaras dengan cahayamu. Amin. Om Santi Santi Om. Om Namaste. Oke sahabat, saya sambil share screen ya. Ya, tadi kita berdoa, jadi memang apa namanya suaranya agak kecil. Oh, sahabat. Tapi apa itu energi maskulin dan feminin. Oke.
Energi maskulin itu dia akan menunjukkan arah. Jadi ini tidak terkait dengan Anda sebagai laki-laki atau perempuan. Karena walaupun Anda berjenis kelamin perempuan, bisa jadi Anda memiliki lebih banyak energi maskulin. Sebaliknya, walaupun Anda laki-laki, bisa jadi Anda memiliki energi feminim itu juga lebih banyak. Ya, jadi ini bukan tentang apa maskulin energi maskulin itu adalah selalu harus laki-laki, terus feminim itu selalu harus perempuan, tidak gitu kan? Suara saya udah cukup keras, Bu Ati, udah cukup keras, bisa dengar? Oke. Iya, bisa, Bu. Oke, saya sangat menghargai bila sahabat mau membuka videonya sehingga kita ada interaksi, ada aliran energi yang mengalir. Saya bisa merasakan apa yang sahabat rasakan gitu, sehingga tidak hanya menghadapi layar yang kosong. Oke, sebelum kita bicara jauh tentang keseimbangan tadi, kita perlu memahami itu apa energi maskulin dan feminin ini. Kalau kita bilang laki-laki, maskulin pasti yang terbayang laki-laki. Ketika kita bicara feminin yang terbayang perempuan. Ini bukan jenis kelamin sahabat, tapi dua arus energi yang ada di dalam diri setiap manusia tanpa kecuali. Oke. Ciri energi maskulin itu adalah bayangkan di dalam diri sahabat itu ada bagian diri yang suka membuat rencana. Oke. Ingin tahu habis ini apa ya? Dia selalu kuat menahan, melindungi, menjaga, bisa tegas ketika harus mengambil keputusan, dan mampu berkata, sudah cukup kita pilih jalan yang ini. Energi maskulin itu dia memberi arah, ketegasan, dan struktur. Oke? Dia juga penuh dengan logika, analisa, dia secara aksi itu bergerak, mengeksekusi, membawa sesuatu menjadi nyata. Oke? Saat energi maskulin ini sehat, sayang, kita bisa berkata ya dan tidak dengan jelas. Kita bisa melindungi diri dan orang yang kita sayangi dengan tegas. Kita tidak mudah goyah setiap kali ada badai dalam hidup ini. Maskulin yang sehat itu bukan sama sekali bukan tentang keras, tapi tentang hadir dan dapat diandalkan. Sedangkan energi feminim itu adalah terkait dengan rasa, penerimaan, dan kelembutan. Bayangkan ada bagian dalam diri sahabat yang mudah tersentuh, peka terhadap suasana, bisa menangis ketika ada sesuatu yang menyentuh hati, punya intuisi yang lebih, kayaknya ada yang nggak beres ya. Bisa menikmati keindahan, kehangatan, pelukan. Inilah energi feminim. Energi feminim itu adalah energi rasa, empati, energi penerimaan, mampu memeluk pengalaman apa adanya, lembut, intuisi, tahu tanpa harus banyak kata, energi aliran bisa mengikuti hidup tanpa memaksa semua sesuai rencana. Saat energi feminim ini sehat, kita bisa mendengar bukan hanya dengan telinga sayang, tapi dengan hati. Kita bisa hadir untuk orang lain tanpa menghakimi. Kita bisa menangis tanpa harus merasa lemah. Dan kita bisa menerima bahwa hidup tidak selalu bisa kita kontrol. Feminim yang sehat itu bukan berarti lemah ya sayang, tapi tetap lembut dan kuat di saat yang bersamaan. Nah, maskulin dan feminim ini sebenarnya dua-duanya ada di dalam diri kita. Laki-laki punya energi maskulin dan feminim, perempuan juga punya energi maskulin dan feminim. Ada pria yang sangat lembut dan penuh empati, betul? Bukan berarti ia kurang laki-laki, bukan berarti ia kurang jantan, tapi karena energi femininnya hidup. Jadi yin yang itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Sebaliknya, ada perempuan yang tegas, penuh arah, bisa mimpin. Bukan berarti ia terlalu laki-laki, tapi energi maskulinnya sedang bekerja. Masalahnya itu bukan karena salah satu energi ada, terus yang satu berlebihan, yang lain terluka dan perlu dimatikan. Bukan. Hal-hal seperti ini yang membuat seringkali ketika kita tidak memahami energi maskulin dan feminin ini dan itu tabrakan, misalkan perempuannya energi maskulinnya kuat,
laki-lakinya juga energi maskulinnya kuat. Terus hadir bersamaan, udah berantem, nggak boleh ada dua laki-laki itu. Berat kayak di hutan belantara itu, nggak boleh ada dua laki-laki, nggak boleh ada dua raja gitu kan. Kalau ini terjadi, maka hidup kita akan terasa berat dan penuh konflik. Atau justru kalau ketika dua-duanya energi feminim hadir bersamaan, bisa jadi kehidupan rumah tangga tuh perlu penuh dengan rasa mengalah, nggak apa namanya, nggak enakan, dan selalu habis-habisan demi orang lain. Itu biasanya energi feminim. Oke, coba sekarang kita sahabat rasakan sejenak, lihat diri Anda selama ini. Apakah saya lebih sering berada di energi maskulin, yaitu tadi mengatur, menahan, mengkontrol, atau lebih sering berada di energi feminin, merasa, menerima, namun kadang mungkin terlalu sering mengalah. Oke, tidak ada yang salah dalam hal ini saya. Kita sedang belajar mengenal iklim energi di dalam diri kita. Oke, coba kita renungin di hari-hari kita biasanya seperti apa, sahabat? Apakah banyak femininnya atau banyak maskulinnya? Tidak peduli Anda laki-laki atau perempuan ya. Kemudian apa nih ciri-ciri maskulin yang sehat? Tadi udah kita jelaskan ya panjang lebar. Yang pertama adalah energi maskulin yang sehat tuh tahu arah. Dia memberi arah. Energi maskulin itu yang sehat itu seperti gunung. Oke? Kokoh, hadir, nggak banyak bicara, tapi bisa diandalkan. Itu maskulin yang sehat. Dia memberi arah. Ia mampu berkata ini jalan yang aman. Nah, kalau ada laki-laki yang tidak mampu memberi arah, dia bingungan, dia labil, seperti labil, nggak ragu, mudah ragu, dan sebagainya. Bisa jadi dia energi femininnya yang lebih menonjol daripada energi maskulinnya. Sebaliknya, laki ada perempuan yang tegas banget, masih arah harus begini, harus begitu, gitu kan. Ini yang benar. Dan tapi semua dilakukan tanpa mengintimidasi, hanya memberi arah straight forward. Oke? Kedua, yang sehat itu adalah tegas tapi lembut. Oke, bukan keras tapi hadir, tegas tapi lembut. Ia bisa berkata tidak tanpa menyakitin. Maaf ya, kita nggak bisa minggu ini jalan-jalan karena papa harus kerja misalkan. Maaf ya, bulan ini kita tidak ada budget untuk jalan-jalan karena apa kita banyak pengeluaran misalkan. Tegas tapi lembut. Dan bisa berkata ya tanpa harus merasa terpaksa untuk mengatakan iya. Dia juga melindungi, tidak mengontrol, tidak menyerang, tapi sebagai berdiri sebagai pagar yang melindungi dirinya dan keluarga. Kemudian konsisten, karena energi maskulin itu adalah stabilitas, bukan impulsivitas. Ia hadir bukan hanya saat senang sayang, tapi terutama saat-saat situasi sulit. Nah, ini dibutuhkan energi yang sulit saat rumah tangga berada dalam situasi yang sulit. Kemudian hadir dalam kesadaran. Ia mendengarkan, nggak hanya melulu bicara. Ia memeluk, bukan hanya menasehati. Maskulin yang aman itu pasti akan menciptakan rasa aman, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kehadirannya. Nah, sebaliknya, ada energi maskulin yang terluka, yaitu ketika maskulin ini berubah menjadi bentuk yang menyakitkan. Misalkan seperti apa? Mengkontrol lah, keras dan kritis. Mengontrol tadi kenapa? Udah nggak? Mengontrol tadi kenapa? Karena ia berasal karena ia sebenarnya di dalam dirinya tuh ada rasa takut kehilangan. Kontrol cemburuan misalkan itu adalah kontrol, itu adalah tanda maskulin yang kehilangan rasa amannya. Kemudian keras dan kritis. Kenapa ia menjadi sosok yang keras atau kritis? Karena ia tidak pernah diberi ruang untuk menangis atau merasa. Ia belajar menjadi keras sebagai cara dia untuk bertahan hidup. Nah, jadi kalau ada pria-pria yang kelihatannya maskulinnya gede, tapi sebenarnya dia mengontrol keras kritis, pasti ada luka di sana. Kemudian mudah marah. Marah adalah ekspresi maskulin yang kehilangan pegangan. Seringkali ini bukan marah pada pasangan atau pada anak, tapi sebenarnya ia sedang marah kepada dirinya sendiri. Marah pada masa lalunya, marah karena tidak pernah dianggap cukup oleh orang tuanya, selalu dikritisi, terutama oleh sosok ibu.
Kemudian menarik diri atau diam atau menjauh atau silent treatment. Nah, ini adalah sisi maskulin lagi yang terluka. Ia tidak peduli dan tidak punya kapasitas emosional untuk hadir. Jadi seringkali pergi atau menghindari kehadiran itu. Kemudian mengalami burnout, yaitu maskulin yang terluka itu bekerja terus-menerus, bergerak terus-menerus, tapi sebenarnya kosong di dalam. Jadi seperti bungkusan itu, tapi kelihatannya bagus di luar, tapi sebenarnya dia kosong di dalam. Nah, kenapa terjadi luka nih pada orang-orang maskulin tadi? Biasanya luka-luka dalam maskulinitas ini, terutama kita bicara laki-laki ya, kalau dalam hal ini, yang seharusnya dia maskulinnya itu dominan, tapi tadi dia maskulin, tapi dalam emosi-emosi seperti tadi. Itu biasanya lahir dari apa? Ayah yang tidak hadir secara emosi. Dibesarkan dalam kalimat, jangan nangis, kamu tuh laki-laki, kamu tuh lemah kalau menangis. Ah, kasihan banget tuh para laki-laki di muka bumi ini. Dibungkam emosinya. Tanggung jawabnya terlalu berat sejak kecil. Dari kecil udah didoktrin. Kamu tuh anak papa satu-satunya. Kamu tuh anak laki-laki satu-satunya. Kamu tuh anak paling besar. Kamu tuh kebanggaan papa. Kamu tuh laki-laki harus meneruskan jejak papa. Wah, itu kata-kata harus itu benar-benar masuk di dalam pikiran bawah sadar anak dan itu menjadi beban dari sejak diberikan itu sampai hari ini. Kemudian ada trauma pengabaian atau penolakan dari kecil. Rasa gagal yang dipendam bertahun-tahun. Itu semua diwariskan secara energi ke dalam relasi kita hari ini. Nah, pasti para wanita ini mulai senyum-senyum. Itu suami saya banget tuh, Bu. Maskulin, tapi maskulin yang terluka. Gitu. Coba sekarang kita rasakan energi maskulin di dalam diri Anda selama ini lebih sering seperti apa? Apakah ia memberi arah atau mengontrol? Apakah ia melindungi atau justru menolak kehadiran orang lain? Apakah dia sehat atau sedang terluka? Oke, nggak ada yang salah. Kita sedang belajar untuk jujur pada diri sendiri dan mulai mengenali peta energi di dalam diri kita. Oke, coba kita renung, kita yang para pria nih, terutama tadi bicara maskulin, yang sehat dan yang terluka. Pada prinsipnya maskulin feminim itu ada di dalam diri setiap orang, tapi kan harusnya juga tetap laki-laki 70% maskulin, 30% feminim. Perempuan ya wajarnya 70% feminim, 30% apa maskulin, kayak gitu kan dua-duanya ada. Jangan sampai kebalik tuh. Si prianya itu maskulinnya itu cuma 30%, feminimnya lebih besar. Terus yang perempuan justru dia perempuan tapi maskulinnya 90% tuh. Wah, jadi perang dari dalam. Apalagi kalau prianya tidak siap menerima kepemimpinan dari perempuan. Oke, kita sudah melihat wajah maskulin di dalam diri kita. Sekarang kita lihat yang satunya nih, energi feminim yang sehat. Energi feminim yang sehat itu seperti apa? Kalau tadi maskulin itu bayangkan seperti gunung yang kokoh, maka energi feminim itu seperti sungai yang mengalir, sayang. Pelan, lembut, namun sangat kuat. Feminim ini bukan tentang menjadi manis dan halus, tapi tentang hidup dari kedalaman rasa dan intuisi. Oke? Ciri-ciri energi feminim yang sehat. Feminim yang sehat itu adalah kecerdasan emosi yang paling tinggi di dalam diri kita. Ia bukan rapuh, tapi justru kekuatan yang membuat kita tetap menjadi manusia. Feminim sehat itu mampu merasakan tanpa tenggelam. Feminim yang sehat itu mampu merasakan tanpa tenggelam di dalamnya. Ia bisa menangis tapi tidak hanyut. Ia menerima rasa tanpa membiarkan rasa itu menguasai dirinya. Oke? Jadi saya ketika saya menjadi psikolog, maka yang ada adalah saya hadir dengan energi feminim yang kuat. Bisa menangis tapi tidak hanyut, bisa menerima rasa tanpa membiarkan rasa itu menguasai diri. Kemudian menyambung dengan hati. Dia menyambung hati dengan hati. Ia peka, ia hadir, ia mendengar bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami. Intuisinya lembut tapi tajam.
Feminim bisa menangkap apa yang belum diucapkan. Ia peka terhadap energi ruangan, wajah pasangan, nada bicara ke anak, dia peka di situ. Mengalir, tidak memaksa, percaya pada waktu Tuhan, tahu kapan diam dan tahu kapan bergerak, dan bisa menerima diri apa adanya. Ia nggak lagi butuh validasi berlebihan, sayang. Ia sudah merasa cukup dan percaya dengan dirinya sendiri. Feminim yang sehat itu bukan emosional, tapi emosi yang sadar. Nah, coba kita renungkan. Kita punya nggak nih para pria wanita emosi-emosi yang feminim yang sehat seperti ini? Nah, bandingkan dengan energi feminim yang terluka. Energi feminim yang terluka itu adalah ketika pengalaman hidup itu melukai sisi feminimnya. Maka energi ini akan berubah menjadi rasa sakit yang rumit. Oke? Overthinking. Feminim terluka tidak bisa berhenti memikirkan skenario buruk. Selalu hidup dalam kecemasan karena ia selalu tidak merasa aman. Mudah merasa tidak cukup. Apakah aku cukup cantik? Apakah aku layak dicintai? Apakah aku salah ya? Lihat suami cemberut, ngerasa dia yang salah. Sampai suami selingkuh pun dia selalu merasa dirinya yang membuat suaminya selingkuh, gitu kan? Ini adalah suara feminim yang kehilangan pijakan, sayang. Kemudian sering mengorbankan diri terlalu berlebihan. Ia mencintai sampai habis. Bukan karena terlalu baik, tapi karena takut kehilangan. Nah, ada nih, udah sampai pecah gendang telinga, dioperasi patah tulang iga karena diinjak sama suami, tetap aja nggak berani ngajuin cerai, nggak berani hidup sendiri. Ini mah bukan cinta, bodoh. Ibaratnya saya bilang, mau sampai ada korban. Lah hanya dia loh, anaknya juga dipukulin. Mau ada korban dulu, baru kamu sadar. Ini bukan cinta, sayang. Ini adalah kebodohan dan kamu membiarkan dirimu untuk dilukai sedemikian hebat. Mau mati dulu nih salah satu anakmu misalnya atau kamu sendiri, baru kamu sadar. Itu gitu. Ini bukan lagi cinta. Kenapa? Karena dia takut kehilangan. Bukan karena terlalu baik, tapi karena takut kehilangan. Kemudian takut ditolak. Sulit sekali berkata tidak, padahal dia pengen di dalam dirinya tuh bilang tidak gitu kan. Ia menahan rasa sendiri demi menjaga hubungan. Terlalu sensitif pada penolakan. Ucapan kecil saja bisa terasa seperti serangan besar. Menyimpan luka dalam diam. Feminim yang terluka itu sering memikul beban itu sendirian. Ia tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Feminim terluka bukan lemah, ia hanya perlu dipeluk dengan benar. Kenapa sampai seorang feminim ini terluka, sahabat? Itu terlahir karena apa? Ia bisa jadi tumbuh dengan tanpa kehangatan atau pelukan. Ya? Ibu yang dingin atau sibuk. Jadi dia tidak punya role model sebagai seorang perempuan tuh harus bagaimana. Karena ibunya tidak hadir dalam pengasuhan. Ayah yang keras atau tidak hadir secara emosi. Sering disalahkan saat kecil. Sering dipaksa menjadi anak yang baik. Yang harus menuruti semuanya. Atau pengalaman ditolak atau ditinggalkan. Luka-luka inilah yang membentuk cara kita mencintai, sayang. Cara kita merawat diri dan cara kita berhubungan dengan tubuh kita dan cara kita berhubungan dengan orang lain di luar diri kita. Oke, sekarang buat yang perempuan nih, selami energi femininmu seperti apa? Apakah dia sebagai feminim yang sehat atau sebagai feminim yang sedang terluka? Oke, coba diselami, apakah selama ini feminitas dalam diriku tuh terasa aman? Atau sebenarnya yang sering muncul itu adalah justru ketakutan lah, kecemasan lah, dan mudah tersakiti. Apakah aku lebih sering mengasihi orang lain atau lebih sering menghabiskan diri saya demi orang lain? Nggak apa-apa, sahabat. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Ini hanyalah peta energi yang sedang kita lihat bersama. Coba kita jujur dengan perasaan-perasaan itu sendiri. Ya. Tapi keseimbangan tanda-tanda energi tidak seimbang.
Tadi maskulinnya terluka, femininnya berlebihan, maskulin berlebihan, feminin berlebihan. Oke? Ketika energi maskulin berlebihan, overdrive, yang ada tuh mengendalikan terlalu. Ini terjadi pada banyak laki-laki dan banyak juga perempuan modern itu maskulinitasnya terlalu berlebihan. Orang yang maskulinnya berlebihan itu akan mengontrol segala hal. Karena apa? Karena takut ada yang salah, karena takut kehilangan, takut dikhianati, takut gagal. Kemudian tidak bisa diam. Ia merasa bersalah kalau tidak produktif. Seolah kalau dia berhenti sebentar itu dia tidak berguna gitu kan? Tidak bisa merasakan karena sejak kecil diajarkan jangan nangis, ikuti logika, mudahkan pikiranmu, harus kuat. Akhirnya hatinya tertutup. Mudah marah, mudah lelah. Karena energi maskulinnya bekerja tanpa dukungan si feminin, maka tidak ada kelembutan, tidak ada penerimaan, hanya bertahan. Kemudian burnout, burnout itu adalah seperti lemes gitu loh, kayak terbakar habis gitu kan. Itu tanda maskulin yang terlalu dominan dan tidak diimbangi oleh energi rasa, terlalu pelan, lembut, dan feminin. Sedangkan over maskulin itu hidup selalu siaga. Padahal manusia nggak diciptakan untuk siaga 24 jam ya. Satpam aja juga ada shiftnya gitu kan. Nah sebaliknya, ketika energi feminin berkelebihan atau overflow, ini terjadi pada banyak perempuan dan juga banyak laki-laki yang tumbuh tanpa kasih sayang ayah. Energi feminin yang terlalu dominan itu apa? Overthinking, menjadi terlalu sensitif, mengorbankan diri berlebihan, tidak punya batas, dan kehilangan arah. Akhirnya apa? Ketika tidak seimbang si energi maskulin dan feminin ini, bukan berarti seimbang tuh 50-50 ya sayang, tapi energi maskulin pada laki-laki paling tidak tuh 70-30 atau 80-20 fine, atau maksimal 60-40 deh. Kalau 50-50 pada laki-laki itu justru nggak seimbang. Justru keseimbangan pada diri laki-laki itu adalah maskulinnya tetap harus lebih banyak daripada femininnya. Begitu juga dengan perempuan. Itu baru namanya keseimbangan. Ketika salah satu energi itu terlalu dominan dan yang lain terluka, maka kehidupan keseluruhan hidup kita akan menjadi terganggu. Secara kesehatan, nah kita bicara secara holistik ya. Secara kesehatan, dia akan mudah cemas, insomnia, sakit lambung, migrain, jantung berdebar, nyeri di dada, PMS yang berat, autoimun. Semua ini adalah tanda tubuh sedang bicara kelelahan kronis karena ritme energi kita tidak harmonis, sayang. Nanti jangan lupa di sesi terakhir seperti biasa, kita selalu ada meditasi. Meditasi kali ini adalah menyeimbangkan energi maskulin dan feminin di dalam diri kita. Ya, jadi siapkan diri, ajak nih sahabat-sahabat atau suami kita, pasangan kita, anak kita supaya memahami ini dengan lebih baik, sahabat. Kemudian tidak hanya secara fisik, secara relasi, ketidakseimbangan itu akan membawa kita pada relasi yang bermasalah. Banyak salah paham lah, dalam keluarga mudah tersinggung lah, dalam pekerjaan sulit kerjasama lah, dalam mengasuh anak mudah meledak. Ini pasangan bukan bermasalah ya, tapi yang bermasalah adalah energinya yang tidak selaras. Jadi ketika Anda muncul nih, ciri-ciri seperti itu bukan masalah eh, orangnya, tapi karena energi tadi tidak selaras. Secara spiritual, apa cirinya? Ibadah terasa kosong, doa seperti tidak menembus, sulit merasa dekat dengan Tuhan, hati keras atau hati terlalu rapuh, sulit hening dalam diam, sulit hening dan diam. Tanpa keseimbangan tadi, seseorang bisa menjalankan agama tapi tidak merasakan Tuhan. Jadi Anda berdoa, berdoa, Anda sholat, sholat, tapi hanya tubuh Anda yang sholat, hanya berdoa ke gereja, tapi jiwa Anda tidak pulang kepada Tuhan. Tidak bisa merasakan Tuhan sendiri. Anda mau belajar tentang Tuhan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu adalah dua hal yang berbeda. Perjumpaan yang kemudian merasakan kehadiran Tuhan penuh sepenuh-penuhnya di dalam diri kita, di dalam hidup kita hari ini, sahabat. Coba tanya hatimu sebentar, selama ini saya lebih banyak di mana ya?
Apakah di energi maskulin yang terlalu tegang atau di energi feminin yang terlalu rapuh? Atau justru keduanya sama-sama lelah? Energi maskulinnya terluka, energi femininnya juga lelah, gitu kan? Tidak ada yang kamu pegang. Oke? Setelah kita memahami ini sebab-sebabnya, kita masuk lagi bagaimana cara menyeimbangkan keduanya. Oke? Karena keseimbangan ini bukan teori, tapi praktik batin yang bisa dipelajari, dilatih, dan dilalui. Oke? Keseimbangan ini bukan ditemukan, sahabat, bukan Anda nemu di dalam diri, tapi dibangun, diciptakan dari dalam. Oke? Sebelum itu, kita lihat dulu kenapa sih tidak seimbang? Tidak seimbang tadi kenapa? Karena ada pola asuh masa kecil yang belum tepat, ada luka inner child, ada trauma dalam hubungan, beban keluarga, dan pendidikan yang bias atas maskulin atau feminin. Misalkan anak laki-laki satu-satunya punya saudara perempuan 5, otomatis dia menjadi anak yang sangat disayangi si laki-laki ini. Alih-alih dia menjadi maskulin yang dominan yang sehat, yang ada dia menjadi feminin yang terluka karena disayang banget sehingga energi dominannya tidak tumbuh dengan baik. Atau sebaliknya, si perempuan tapi dia anak pertama yang ada dari kecil dia sudah diberi tanggung jawab. Kamu anak pertama, kamu harus nanggung adik-adikmu, kamu harus ngasih arah, kamu harus jadi contoh, kamu harus ini, harus itu. Nah, akhirnya apa? Tumbuhlah dia menjadi energi dominan yang kuat tapi terluka. Energi femininnya menjadi lemah dan terluka pula. Kemudian kurang teladan kasih seimbang di rumah. Yang dia lihat adalah bapaknya yang harusnya adalah dominan maskulin yang sehat, dia malah menjadi dominan yang terluka plus feminin yang lebih dominan tapi feminin juga terluka. Sebaliknya ibu menjadi dominan yang terluka dan femininnya menjadi rendah kecil tapi terluka juga. Nah, itu semua membuat ketidakseimbangan energi ini hadir gitu kan. Itu terjadi karena ada pengalaman-pengalaman jiwa di masa lalu yang belum disembuhkan. Nah, apa yang harus kita lakukan nih untuk mengatasi ketidakseimbangan ini? Ya, kembali hadir di tubuh, grounding. Ketika ketidakseimbangan energi ini hadir kenapa? Karena kita sedang keluar dari tubuh, tanda petik keluar dari tubuh, karena pikiran terlalu lari, over feminim, atau terlalu tegang terkontrol, over maskulin. Maka langkah pertama adalah pulang ke tubuhmu. Caranya bagaimana? Grounding, kembali ke tubuh, tarik nafas, sadar nafas, rasakan telapak kakimu ada di bumi, rasakan berat tubuhmu ada di kursi, sadari detak jantung. Jika kita tidak bisa hadir di tubuh, energi kita pasti akan mudah goyah. Kehadiran kita di tubuh kita akan menghadirkan maskulin yang menenangkan dan feminin yang menerima. Oke, kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya menyeimbangkan, belajar melambat dan mulai merasakan. Masuk ke dalam feminim yang sehat. Feminim yang sehat hadir ketika kita memberi izin untuk melambat. Ketika kita mau berhenti sejenak dan mulai bertanya, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang sebenarnya tubuhku ingin sampaikan? Apa batasku hari ini? Jangan merasa bersalah bahwa melambat itu bukan malas, sahabat. Melambat adalah bentuk kebijaksanaan yang dibutuhkan oleh tubuh dan pikiran Anda. Karena ketika kecepatan kita tinggi, pasti kita mengontrol. Sebaliknya, di kecepatan kita rendah, slow down, kita lebih bisa mendengarkan jiwa kita sedang bicara. Jadi keheningan ini adalah rumah energi feminin yang sehat. Dengan melambat, maka energi maskulin itu akan berhenti berlari dan keseimbangan pun mulai pulih kembali, sayang. Ketiga adalah membuat batas yang sehat.
Sahabat, banyak perempuan dan laki-laki itu menderita karena apa? Karena tidak punya batas. Batas yang sehat adalah ciri maskulin yang matang. Batas yang sehat itu artinya apa? Berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Tidak harus kok Anda menyenangkan semua orang. Tidak harus Anda mengorbankan diri agar diterima oleh semua orang. Tidak memikul beban keluarga sendirian. Dan tidak menahan semua rasa itu sendiri. Batas itu bukan tembok, sayang. Batas adalah bentuk cinta Anda kepada diri Anda sendiri. Feminin itu merasakan, maskulin itu melindungi. Saat kita mampu membuat batas, maka dua energi ini akan bekerja sama. Yang keempat adalah bagaimana cara kita menyeimbangkan, menghentikan kontrol yang berlebihan. Energi maskulin yang terluka itu cenderung mengontrol. Mengontrol pasangan lah, anak lah, situasi lah, hasil lah, rasa. Padahal semakin kita mau mengontrol, semakin lelah hidup kita. Keseimbangan akan terjadi ketika kita mampu berkata bahwa aku sudah lakukan yang terbaik. Sisanya aku serahkan pada Tuhan. Lepas kontrol itu bukan berarti pasif, sayang. Lepas kontrol itu adalah percaya. Energi feminin itu adalah percaya. Energi maskulin itu adalah melakukan. Ketika keduanya seimbang, kita pun akan bekerja dengan hati yang benih. Kelima adalah menerima diri apa adanya. Ini adalah fondasi dari semuanya. Energi feminin itu yang sehat dimulai dari penerimaan diri. Energi maskulin yang sehat dimulai dari komitmen untuk bertumbuh. Saat apa? Ketika kita mampu menerima diri sendiri, maka rasa cemas pun akan berkurang. Rasa tidak cukup akan mereda. Tubuh akan lebih rileks, hati akan lebih tenang. Dan saat kita mampu menerima diri sayang, kita akan lebih mudah untuk menerima pasangan, anak, dan hidup apa adanya. Dan keseimbangan energi dimulai dari memeluk diri sendiri. Oke? Yang ketujuh adalah sebaliknya ketika maskulin dan feminin ini selaras di dalam diri kita, dan begitu juga ketika kita energi maskulin di laki-laki udah benar, energi feminin di wanita udah benar, keduanya selaras, maka udah pasti pikiran itu jadi lebih jernih, emosi itu jadi lebih stabil, tubuh kita jadi lebih ringan, relasi itu jadi lebih harmonis, hidup terasa mengalir. Ketika dua energi ini bersatu, maka jiwa akan kembali menemukan rumahnya, sayang. Oke? Sekarang kita bagaimana menjaga keseimbangan itu setiap hari. Oke? Bagaimana cara menjaga keseimbangan itu setiap hari? Yang pertama adalah healing. Morning stillness. Jadi setiap pagi, sebelum Anda menyentuh ponsel, sebelum Anda bicara dengan siapapun, diamlah 5 menit. Letakkan tangan ini di dada. Coba rasakan. Coba Anda angkat tangan kanan Anda, letakkan di dada. Tarik nafas pelan. Tenanglah. Dengarkan detak jantung Anda. Rasakan nafas Anda. Hening ini adalah rumah bagi energi feminin Anda. Di keheningan ini jiwa bisa didengar, intuisi bisa muncul, arah hidup jadi jelas, hati kembali lembut. 1 menit hening itu lebih menyembuhkan daripada 1 jam berpikir, sayang. Jika seseorang rutin hening 5 menit setiap pagi pada saat bangun tidur, energinya akan stabil sepanjang hari. Coba aja lakukan. Tiap pagi bangun tidur, jangan dulu pegang HP, jangan dulu ngomel, jangan dulu mikir, jangan dulu ambil remote setel TV, mikir atau langsung ambil agenda, apa ya?
hari ini aku ngapain? Enggak. 5 menit sediakan hening untuk bicara sama diri Anda sendiri. Dengan jiwa Anda yang Anda ajak bicara. Oke? Kemudian ada yang disebut dengan nafas maskulin. Nafas maskulin dan feminin. Ini teknik sederhana untuk mereset energi. Nafas maskulin itu memberi arah dan stabilitas. Tarik nafas dalam 4 menit. 2, 3, 4. Tahan 2 detik. Bukan 4 menit ya. Tarik nafas tuh 4 detik. 2, 3, 4. Tahan 2 detik. 4, 2, 6. Hembuskan lebih panjang 6 detik. Jadi tarik nafas 4. Tahan 2. Hembuskan 6. Jadi 4, 2, 6. Itu tarik nafas maskulin. Ini akan membuat saraf Anda kembali stabil. Coba yuk kita lakukan. Tarik nafas. Tuh 2, 3, 4. Tahan. Tuh 2. Hembuskan 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini dipakai ketika Anda cemas. Ketika Anda overthinking. Ketika Anda tegang. Ketika banyak tugas. Nah, itu adalah meditasi nafas maskulin. Nafas feminim itu seperti apa? Tarik nafas lembut sedalam yang tubuh mau. Jadi tarik nafasnya tuh lembut, sepanjang mungkin, sedalam yang tubuh mau, sedalam yang tubuh bisa. Dan hembuskan perlahan tanpa dipaksa, lembut mungkin. Nah, itu nafas feminin. Dipakai saat apa? Dipakai saat sedih, saat Anda letih, baik pikiran maupun jiwa maupun tubuh, saat Anda terluka, saat Anda butuh kelembutan, saat Anda butuh didekap dari dalam. Dua-duanya kita lakukan nih nafas ini. Tadi pada saat cemas, pada saat overthinking. Jadi kayak ke atas gitu ya, energinya ke atas tuh gitu kan. Yang perlu Anda lakukan adalah nafas maskulin. Ketika energinya ke bawah, sedihlah, letihlah, terluka, butuh didekap, butuh dilembutin, energinya ke bawah, yang Anda lakukan adalah nafas feminin. Nah, dua-duanya perlu kan? Jadi nggak harus yang laki-laki harus nafas maskulin terus, enggak. Yang perempuan pun perlu belajar nafas maskulin, yang perempuan perlu belajar maskulin, yang laki-laki perlu belajar nafas feminin. Dua-duanya punya manfaat. Kemudian yang ketiga, cara kita untuk masuk keseimbangan ini sehari-hari yang mudah ya. Satu tadi hening, dua nafas feminin, nafas maskulin. Yang ketiga adalah menulis rasa 3 menit. Emotional naming, jadi menamai emosi-emosi kita. Saat kita menulis, aku sedih, aku marah, aku takut, aku jengkel, aku sebel. Nah, ketika Anda mampu menuliskannya, itu 40% emosi itu langsung mereda, sahabat. Ini bukan kata saya. Ini ada penelitian neuroscience, sahabat. Kenapa? Karena emosi itu butuh diakui, butuh didengarkan, butuh disadari, butuh dilihat, dan tidak butuh diselesaikan. Oke? Ia akan mengaktifkan energi feminim di dalam diri kita untuk merasakan, dan energi maskulin itu untuk memberi nama dan struktur. Jadi bentuknya tuh jelas. Ketika Anda mampu menuliskan saya sedih, maka sebenarnya Anda sedang melokalisir sedihnya tuh di mana. Apa yang membuat saya sedih? Bu, saya nggak senang nulis, saya senang nyanyi. Boleh Anda teriak-teriak nyanyi deh. Bu, saya nggak senang nulis, saya maunya gambar. Boleh. Anda bisa menyalurkan. Intinya, Anda memahami tuh bahwa, oh saya sedih. Anda benar-benar mengenali emosi sedih itu. Jadi kalau dikenali, itu dia sudah dilokalisir, sahabat. Selama ini kan gambiang aja gitu kan. Kamu tanya, kamu kenapa? Anak-anak kita cemberut, atau marah-marah, atau mengurung diri di kamar, terus gitu kan. Kita dengar isak tangisnya. Tapi ketika ditanya, dia nggak ngejawab atau nggak ada. Nggak tahu. Kenapa? Karena dari kecil tidak diajarin untuk emotional naming tadi gitu, tidak belajar untuk menamai gitu loh, menamai emosi-emosi tadi. Nah, ketika dua ini berkolaborasi, maka dia akan apa namanya? Ketika dua energi ini berkolaborasi, itu membentuk keutuhan di dalam diri kita, sayang. Yang keempat adalah membuat batas harian, daily boundary check. Masuk ke maskulin sehat. Setiap kali Anda perlu bertanya pada diri, apa yang ingin aku lakukan hari ini?
bukan apa yang harus aku lakukan hari ini ya. Selama ini kan aku harus begini, 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 begini gitu kan. Coba sekali-kali tanya diri Anda, apa yang ingin aku lakukan hari ini? Sebaliknya, apa yang tidak ingin aku lakukan? Siapa yang boleh masuk ke energiku hari ini? Siapa yang harus aku jaga jarak dengan dia? Ini adalah proses menegakkan maskulin sehat dalam diri kita. Tanpa batas kita akan habis. Dengan batas energi kita aman. Kelima adalah ritual pulang ke tubuh atau body connection. Rekoneksi kembali dengan tubuh kita. Di mana maskulin dan feminin ini menyatu. Setiap kali merasa Anda bingung, cemas, marah, lelah, kehilangan arah, pegang dada dan perut. Ini adalah soul heart protokol. Nah, diajarkan di camp itu sama Pak Wisnu adalah soul heart protokol. Jadi tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Pegang dada perut, katakan, aku kembali ke tubuhku, aku hadir di tubuhku. Yuk kita ikutin tuh, pasti Anda akan lebih enak nih kalau lagi pikiran berkenyamuk. Tarik nafas pelan, hembuskan pelan. Aku kembali ke tubuhku, ke jiwaku. Aku hadir di tubuhku kembali. Aku aman. Tuhan bersamaku. Nah, empat mantranya aja. Aku kembali. Aku hadir bersama tubuhku. Aku aman. Tuhan selalu bersamaku. Nah, itu mengembalikan fokus kita ke center. Ini ritual ini akan mengembalikan jiwa kita yang tadi kemana-mana itu ke tubuh kita kembali sadar nafas, sadar rasa, sadar waktu gitu kan kita kembali ke tubuh. Itu mengembalikan juga energi feminim ke pelukan maskulin dan mengembalikan seluruh energi ke pusatnya. Oke. Dari 5 praktek tadi, yaitu satu hening, dua nafas maskulin feminin, tiga menulis rasa, tiga mening, emotional naming tadi. Yang ketiga, yang keempat adalah membuat batas harian, daily boundary check. Kemudian kelima, ritual pulang ke tubuh atau rekoneksi kembali dengan tubuh kita. Coba sahabat bayangkan, dari 5 ini, ambil satu aja yang bisa Anda konsisten lakukan, yang mana? Ya, silakan satu aja, nggak usah lima-limanya deh. Satu aja tapi konsisten Anda lakukan untuk menyeimbangkan energi maskulin dan feminin tadi. Pilih satu, jangan semua lakukan pelan-pelan, biarkan hidupmu berubah dari dalam. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke meditasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sambil yang lain saya persilahkan untuk pipis dulu. Ya. Hening tapi pikiran terlalu berisik. Nah, jadi biasakan Anda untuk menyaksikan pikiran Anda. Namanya menyaksikan berarti pikiran itu di dalam apa di luar? Coba, coba Anda renungkan nih. Bu, saya tuh sering sekali overthinking, mikirin banyak hal dalam satu waktu. Oke, sekarang coba apa yang Anda pikirkan tuh Anda saksikan. Selama ini kan ruwet di dalam ya, pokoknya tulang tinggung tuh kayak kalau bisa teriak tuh, kalau bisa digambarkan tuh kayak film-film kartun tuh ribut sendiri gitu kan. Di dalam itu kebanyakan dulu kita tidak punya kemampuan untuk itu gitu kan. Jadi rasanya kepala penuh berat gitu kan. Rasanya pengen teriak gitu. Sebenarnya kayak aksi teriak itu bagus sayang. Dia sedang mengeluarkan kepenatan di dalam kepala kita. Jadi sering-sering tuh ke gunung, sering-sering ke pantai, teriak keras-keras itu lega banget. Oke, kalau di hipnoterapi, kalau malu ke gitu, datang ke sini. Kita bisa lakukan hipnoterapi. Pukul-pukul bantal lah, maki-maki lah. Tadi pasien saya itu adalah orang yang bertahun-tahun punya asam lambung yang parah sekali. Berulang kali, apa namanya, berulang kali dia kumat, udah berobat kemana-mana sampai apa masuk ke dalam tuh kamera kayak gitu kan, ngelihat lambung gak ada apa-apa tapi parah banget gitu kan, sampai sakit kepala, sampai lemes, sampai ternyata apa?
Itu adalah emosi dia tadi mendarat itu di usia SMP, dia sakit perut pertama kali itu dan tidak dihiraukan oleh ibunya. Ibunya cuma bilang, udah kamu diem aja katanya gitu. Gimana sih sakit kok disuruh diem? Terus kamu mau apa? Ya kasih obat kek, dipelus-pelus kek, perut ditanya kenapa, kenapa, tadi udah makan belum, apa yang dicemasin, apa yang dipikirin, ditanya, pengen diperhatiin. Ternyata itu adalah emosi-emosi, keluar semua tuh. Aku kan anak perempuan, pengen punya baju baru, ini nggak percaya diri. Dicukupi sih semua, tapi semua terbatas. Papa cuman apa polisi rendahan. Aku sebagaimana anak perempuan lain kan pengen punya baju bagus, pengen punya kamar sendiri, pengen punya lemari sendiri, punya tempat tidur sendiri. Rupanya dulu tinggal di asrama. Ceritanya seperti itu, sahabat. Jadi apa banyak hal yang terus bapaknya keras, ibunya menderita, umur 50 saja ibunya udah meninggal karena hipertensi, karena terlalu ingat hipertensi itu pesan cintanya adalah long standing emotional problem not solved. Masalah emosi lama yang berkepanjangan yang tidak ada jalan keluarnya. Jadi ibunya sampai sakit hipertensi sampai akhirnya meninggal di usia muda itu adalah karena menekan emosi yang terlalu berlebihan dari bapaknya sangat otoriter, kaku, disiplin seperti itulah. Jadi dia tertekan sendiri dan itu akhirnya menurun ke anaknya. Ibunya tuh seringkali tidak hadir gitu kan. Karena apa? Ibunya sendiri sedang sibuk menenangkan dirinya sendiri sehingga nggak peduli gitu. Banyak apa jangankan diperhatikan, kadang mau beli softtek aja nggak bisa. Celana udah jelek-jelek, BH udah rusak, kayak gitu harus dipakai gitu kan minta sama mama percuma, mama bilang nggak punya uang, berat takut minta sama papa, itu dikeluarin semua. Apa yang terjadi? Kok enak ya Bu perut saya? Itu tadi telat makan pun nggak apa-apa. Biasanya udah keringat dingin tuh. Tadi telat sampai 1 jam, yang malam yang harusnya biasa makan jam 5, tadi telat sampai jam 7 belum makan, sampai karena hipno, dia tidak apa-apa, sabar. Tidak pingsan, tidak apa. Tadi juga makan juga biasanya jam 12 sudah harus makan, 12 itu sampai jam 1 setengah 2. Tadi dia belum makan ya tidak apa-apa, sahabat. Itu ketika emosi-emosi itu dikenali, sayang. Jadi semua sakit Anda hari itu adalah pesan cinta. Dengarkan pesannya itu. Cari apa sih? Kenapa saya sakit hari ini? Pesan cintanya apa? Ketika itu dipahami, maka otomatis tubuh mengeluarkan, mengendurkan tuh alarm tadi tubuh itu, sinyal tubuh tadi itu dia akan kendurkan, sayang. Itu. Nah, oke, seperti itu, sahabat. Bagaimana? Lagi dikunci ya, Pak Rahmat ya? Mik. Nah, seperti itu. Jadi banyak hening tapi pikiran terlalu berisik. Jadi biasakan untuk melihat, menyaksikan pikiran itu di depan kita. Yang membatasi boundary, tidak mau ketemu dengan orang yang nguras energi kita, tapi gimana kalau ketemunya tiap hari gitu ya, di pasangan kah anak kan pertanyaannya, mengapa gitu loh sayang. Kenapa dia nguras energi? Karena engkau izinkan juga. Ketika engkau tidak izinkan, ibarat nih sampah ya, dia tuh mau buang sampah. Orang-orang seperti itu kan juga punya sampah dalam dirinya dan dia sedang menjadikan kita tong sampah. Kalau kita tidak bersedia menjadi tong sampah, ya sampah itu masih di dia. Nah, yang sehat adalah yuk kita buang bersama sampahnya, tidak sampai memenuhi sampahmu dan juga tidak memindahkan sampah itu ke tempatku. Kamu lega, saya nggak lega, gitu kan? Yuk kita buang bersama, gitu, gitu loh sahabat. Jadi apa namanya? Kita lakukan itu. Dan sebenarnya apapun yang terjadi, apapun yang di luar sana, itu adalah milik mereka. Oke? Pilihan kita adalah tetap baik-baik saja atau ikut terpengaruh dengan mereka. Ada kemarin saya ikut bedah bukunya Pak Heru Wiratno tuh bagus banget ya. Sahabat saya rekomendasi itu kalau mau ikut kelasnya beliau itu bagus, buku-bukunya tuh keren semua. Nah, yang ada adalah saya maafkan, ada salah satu kisah di situ yang bagus sekali. Dia bilang, saya maafkan.
Apapun yang orang lain sebelum dia minta maaf, kesalahan orang lain lakukan terhadap saya udah maafkan di detik dia melakukan kesalahan. Oke, tanpa perlu dia minta maaf, saya maafkan, saya lepaskan. Masalah saya belum di sini masih marah, di sini masih jengkel, di sini masih mangkel. Itu urusan saya dengan diri saya sendiri. Dan itu tidak ada kaitannya dengan dia. Saya maafkan, udah selesai sama kamu. Saya tidak mau membuat karma baru. Saya yang harus berproses dengan diri saya sendiri. Keren, itu adalah kesadaran. Makanya ketika kita memahami holistik, tubuh, mental, jiwa, roh Tuhan, Anda sadar saja secara pikiran, udah bagus nih. Tapi sadar secara pikiran, itu pasti masih punya dualitas. Oke, ini adalah pasti ada hikmahnya. Ini adalah pesan kita. Saya akan belajar untuk menerimanya, gitu kan. Tapi di titik yang sama, pikiran yang lain ngambil alih itu. Tapi gimana? Saya masih marah, masih sakit. Gimana caranya menerima? Nah, itu saja. Sadar secara pikiran itu sudah 50% kesembuhan terjadi. Udah keren Anda. Nah, yang paling casplang adalah ketika Anda masuk ke ruang jiwa. Di situ yang ada adalah kesadaran di level jiwa itu berbeda dengan kesadaran di level pikiran. Di kesadaran di level jiwa, Anda benar-benar menghayati diri Anda sebagai pribadi itu adalah diri Anda adalah bagian percikan atau gambaran diri Tuhan. Dan orang yang menyakiti Anda itu sepenuhnya ada Tuhan juga di dalam diri dia. Ayatnya jelas. Di 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada bait Allah, Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Tuh, kurang jelas apa? Di Islam ada apa? Di surat As-Sadd 3872. Ketika sudah sempurna kejadiannya, kutiupkan ruhku kepadamu. Bayangin, ruh siapa? Min ruhi. Allah sedang mengatakan dengan sangat jelas di situ, min ruhi. Kata ganti dari milik bahwa itu adalah ruhku ada sudah ketika sudah sempurna kejadiannya. Kutuangkan ruhku kepadamu, kutiupkan ruhku kepadamu, bayangin. Ruhku, min ruhi. Ruh Allah itu hadir di dalam diri kalian. Jadi di level jiwa ketika kita mulai menyadari hal ini, maka kesadaran itu di ruang jiwa itu benar-benar indah sahabat, bukan lagi ciptaan pikiran. Maka perlulah di sini kita itu belajar untuk masuk ke ruang jiwa terus-menerus. Itulah kenapa camp cakep itu hadir. Oke, camp cakep itu hadir. Camp cakep itu hadir itu sebenarnya adalah pengobatan medis yang pengobatan jiwa yang tertinggi. Medis itu masih ngurusin tubuh, tapi di level cakep kembali padamu itu kita sudah masuk ke ruang jiwa. Udah nggak ngurusin lagi tuh tubuh, pikiran tuh akan membaik dengan sendirinya ketika ketika apa namanya kita masuk ke ruang jiwa, sahabat. Oke, itu lebih enak dan mendamaikan. Kapan Pak Rahmat ininya? Camp cakep terdekat itu ada di kapan Pak Rahmat? Nah, ini. Nah, kita udah punya apa? Taman cahaya nih di dalam diri. Itu ada ini ya yang mau dibuka videonya silahkan Pak Rahmat. Supaya sahabat punya gambaran apa sih di camp cakep itu? Silakan Pak Rahmat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halida Sania dari Sidoarjo. Keluhannya ada migrain, terus nyeri belikat sampai ke tangan, terus ada kalau kumat eksim. Biasanya kan saya minum obat ya hampir-hampir setiap hari pereda nyeri atau obat migrain gitu. Alhamdulillah selama di sini kurang lebih saya hampir 6 hari lah ya, 6 hari lepas obat sama sekali, sama lepas kopi sih terutama. Biasanya kan kayak nagih ya kopi gula kayak gitu kan, ini benar-benar nggak minum kopi sama sekali.
Bangun tidur biasanya sakit-sakit badan, nyeri lah ya, kayak sakit gitu, kaki gitu. Alhamdulillah ini fresh gitu. Kalau perubahan secara mental, kita kan di sini banyak diulik masalah penerimaan ya, masalah mental, jiwa, psikologi, bukan saya di camp cakep berarti ada hubungan sama keluarga, anak dan suami. Nah itu kita terbuka mindset masalah penerimaan gitu, terutama tentang self love gitu. Selama ini ternyata di media sosial yang saya pelajarin kok beda banget ya. Istilahnya yang dari media sosial tuh konten-kontennya ke arah kanan, ini malah ke arah kiri gitu, lebih fokusnya ke diri gitu. Jadi lebih, menurut saya lebih efektif, lebih membangun, dan kita nggak terlalu tergantung sama material ya, maksudnya material sama situasi di luar seperti yang diajarkan di medsos itu. Jadi beda banget lah pelajarannya gitu. Secara spiritual, saya benar-benar itu sih, terutama di meditasi ternyata fungsinya banyak banget. Saya yang awalnya cukup mengesampingkan meditasi, jadi kayak nggak rutin. Nah pulang dari sini insya Allah saya kepengen jauh-jauh lebih rutin gitu. Jadi supaya spiritual sama mental dan lain-lainnya tuh bisa fisik juga lebih sehat gitu. Kesadaran mengenai pesan cinta itu sih, yaitu penerimaan. Saya kurang menerima gitu dari kita kan kemarin kan pesan cintanya yang saya dapat, kita tuh harus sesuai sama maunya Allah gitu loh, nggak sesuai sama maunya kita gitu. Nah untuk yang sedang sakit atau mungkin lagi stuck mengalami masalah, boleh dicoba. Saya kasih rekomendasi ke Bu Sinta Holistik atau Rumah Semesta Holistik ini ke sini, barangkali jodoh gitu seperti saya dan kami beberapa di sini. Karena memang kadang kan kita, maaf kalau ke dokter kan penyembuhannya memang secara fisik aja, tapi kan sebenarnya sumber kesakitan atau sumber sakit fisik kita itu memang di psikis kita, atau kita karena stres atau ada rasa ganjel di lubuk hati yang dalam. Nah itu yang bakal diulik, dan itu insya Allah lebih holistik karena di sini juga ada support herbal produk juga, ada yang non minum juga ya, kayak blower kemarin itu enakan banget di kepala saya kemarin migrain. Terima kasih. Oke, sahabat, jadi jangan berpikir bahwa camp cakep itu hanya ngurusin hal-hal yang sifatnya spiritual saja gitu ya. Tapi ternyata justru dengan kita kembali ke ruang jiwa, maka otomatis ruang pikiran kita akan tenang dan tubuh kita pun akan lebih tenang dan lebih sehat dengan sendirinya, sahabat. Enak. Bilang semua luka hati kita hari ini itu apa sih? Luka hari itu ruang pikiran apa ruang jiwa? Pikiran. Yes, tuh pertanyaan-pertanyaan tadi tuh. Mengapa kita melakukan hal buruk yang sama yang dilakukan orang-orang sekitar kita yang sebenarnya kita sadar itu salah? Itu ruang pikiran apa ruang jiwa? Ruang Pikiran. pikiran. Sibuk di situ tuh. Kalau di ruang jiwa, kita menyaksikan bahwa semua itu adalah gerak Allah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang lain itu juga ada Allah yang sama di situ. Kenapa dia orang itu jahat sih? Bukan karena jiwanya yang jahat, tapi karena dia lebih dikendalikan oleh dikendalikan oleh ruang pikirannya. Dan kita dengan kesadaran yang lebih, kita berdamai dengan itu. Oh, dia belum sadar. Sama seperti pertanyaan, kalau hidup dengan orang toksik, gimana solusinya? Mau toksik mau enggak, itu ruang pikiranmu yang sedang menamai dia toksik. Tapi kalau Anda di ruang jiwa, Anda belajar bahwa itu yang dikatakan toksik itu adalah orang yang dikirim oleh semesta atau yang dikirim oleh Tuhan itu sendiri untuk apa? Membuat perubahan pada diri kita. Kalau kita berada pada tempat yang baik-baik saja, dalam lingkungan yang baik-baik, Anda bertumbuh nggak? Anda belajar sabar dari orang yang sabar atau tidak sabar? Tidak sabar. Yes. Maka kita harus berterima kasih ketika dihadirkan orang yang tidak sabar di samping kita. Karena dia sedang mengajarkan kesabaran pada kita. Untuk apa? Supaya kita bisa pulang sempurna kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'unnya sempurna. Apa itu innalillahi roji'un? Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Di Kristen juga ada. Semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada
Tuhan, berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Apa yang kembali? Tentu saja bukan tubuh Anda. Tuhan mah nggak nerima tuh tubuh besok juga ditanam ke bawah, ke tanah, hancur. Yang dipulang itu adalah jiwa kita yang harus kita pulangkan. Dulu kita dikasih jiwa yang bersih, murni, dari Allah. Bayangin, Roh Kudus ada di dalam dirimu. Ingredient dasar kita itu adalah Allah itu sendiri, sayang. Dia sedang menitipkan bagian dari dirinya, dalam diri kita hari ini. Sayangnya kita tidak mendengarkan itu. Kita sibuk berjibaku, tangting dong rentong di ruang pikiran. Capek, capek. Mau sampai kapan? Itu gitu loh. Itu sejak Juli, saya dari ulang tahun saya Juli gitu. Ya. Rupanya itu adalah bulan di mana terjadi transformasi besar di dalam diri saya pun juga bertumbuh bahwa hello Sinta, kamu tidak perlu berubah. Berubah itu sulit. Capek nggak sih kita selama ini berubah, apalagi kalau di samping kita itu adalah orang-orang yang toksik tadi. Rasanya itu hidup tuh kayak tidak pernah damai sejahtera. Tapi di ujungnya, ketika kemudian dapat jawaban langsung dari Tuhan, kamu tidak perlu berubah karena berubah itu sulit. Berdalam hati itu berkecamuk. Tapi ketika saya mampu hening, lagi hening, oke, saya nggak ngerti kata-kata Tuhan itu pada diri saya nggak ngerti, saya hening biar Tuhan yang berbicara lagi. Yang ada dapat jawaban, karena kamu sesungguhnya adalah aku. Bayangin, karena kamu sesungguhnya adalah aku. Aku kecil apa aku besar, sayang? Aku besar. Yes. Kesadaran itu yang harus kita rasakan. Itu loh kenapa hadir camp cakep ini. Beri ruang, apalagi ini akhir tahun. Saya buat tema yang cukup gitu. Kita akhir tahun tuh ngapain sih? Kita sudah melalui 12 bulan. Engkau kemana selama 12 bulan? Tanpa sadar kita sudah melalui bulan demi bulan, tahun demi tahun, tapi tidak kemana-mana. Puter-puter di tempat. Hanya ngikutin pikiran kita sendiri. Tidak mendengarkan jiwa tuh mau apa. Tidak mendengarkan mau Tuhan tuh apa pada diri kita. Tadi blue chip itu sudah Tuhan tanamkan pada diri kita, tapi kita tidak mendengar. Kita malah mendengarkan pikiran kita yang sangat teramat bodoh dan penuh luka di situ. Tadi bisa sahabat lihat kan bagaimana seorang Sania, salah satu peserta camp itu mengatakan bahwa dengan saya akhirnya sadar bahwa saya perlu kembali kepada Tuhan itu sendiri, kembali ke ruang jiwa, maka disitulah ketenangan itu hadir. Sakit-sakit saya itu sembuh dengan sendirinya dan muncul penerimaan dari dalam. Karena memang di ruang jiwa itu yang ada hanyalah bahasanya itu cuman dua, sayang. Cinta, kasih, dan penerimaan. Ini kan kembali padamu besok di bulan Desember itu di tanggal 5 sampai dengan 7. 5 itu hari Jumat ya. Tanggal 5 itu hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Nah, ada yang dari Aceh bilang, Bu, saya jauh-jauh datang dari Aceh terlalu lambat kalau 3 hari, Bu. Ya udah 6 hari aja sama saya. Tenang aja kayak gitu kan. Edisi khusus akhir tahun tuh nanti yang Desember itu apa? Melepaskan yang lalu dan menyambut bank baru dalam pelukan Tuhan. Akhir tahun tuh selalu membawa dua hal. Rasa lelah karena hal yang sudah terjadi, benar? Anda akhir tahun tuh ngerenung. Yang ada bukannya sadar, biasanya tambah lelah. Karena apa? Ngerasa 12 bulan ternyata bukan 12 bulan yang baik-baik saja. 11 bulan yang lalu atau 12 bulan yang berlalu itu ternyata bukan bulan yang baik-baik saja, tapi bulan yang penuh kedukaan dan sebagainya. Maka terjadi berat. Dan dia diam-diam ada harapan atau rasa ingin lahir kembali. Hasilnya enak ya kalau lahir kembali. Tapi bagaimana bisa melangkah ke tahun yang baru jika di dalam dada itu masih ada sakit yang belum sembuh, luka yang belum pulih, cerita-cerita dalam 12 bulan yang belum selesai, bahkan mundur lagi. Banyak cerita-ceritamu hari ini itu yang dari masa kecil, masa bayi, bahkan yang tidak disadari, banyak banget yang belum dipulihkan, belum di boro-boro dipulihkan, dikenali aja tidak gitu loh sahabat. Tapi dengan sesi ini, dengan hipnoterapi, dengan meditasi-meditasi yang kita lakukan, itu akan kita sadar, oh ternyata saya masih ada luka ya. Sama seperti kemarin, saya ketika hadir di kelasnya Pak Herwi Ratno itu,
ada kata-kata yang memantik diri saya gitu kan. Sekarang bayangkan orang yang paling pernah menyakiti kamu dan paling menyakiti kamu, rasakan apakah kamu bisa mendoakan dia? Mendoakan dia berkelimpahan sejahtera. Misalkan ini ya dulu sekolah saya pernah diambil dengan cara yang tidak enak, saya besarkan dari 5 murid sampai 500 gitu kan. Itu di Mataram gitu kan. Saya pikir saya sudah berhasil mengikhlaskan, memaafkan iya gitu kan. Ternyata ketika diminta untuk mendoakan yang terbaik, berkelimpahan, muridnya rame, itu di dalam tuh masih nolak gitu kan. Oke, berarti masih ada gitu kan. Saya tidak nyaman, udah. Saya kemudian hening ke dalam. Oke, saya hening ke dalam, saya ajak bicara tuh jiwa. Tadi yang nggak terima tuh pikiran apa jiwa? Pikiran. Yes, jangkrik enak aja sekarang. Siswanya udah 1.000 nih, saya baru buat sekolah, siswa saya baru 4 biji. Gitu kan. Rasa di dalam masih nggak enak gitu. Mau mendoakan berkelimpahan itu nggak enak. Oke, ini adalah ruang pikiran saya yang masih ada luka, masih ada sakit hati. Saya masuk ruang jiwa. Tarik nafas, hembus nafas, saya rasakan, saya lepaskan, saya tidak lagi mau mengizinkan hal-hal itu ada di dalam diri saya lepaskan, saya ikhlaskan, saya doakan itu rame, saya hadir di situ, ke sekolah itu, saya hadir di situ, saya blessing, saya angkat tangan, saya bayangkan diri saya ada di sekolah itu, saya blessing, semoga ini semua makhluk bahagia, semoga semua sukacita, bahagia hadir di sekolah ini, bla 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 bla, semua. Yang ada adalah nambah satu hari ini siswa kayak gitu tuh sahabat. Jadi bagaimana bisa membuka pintu masa depan kalau tanganmu masih menggenggam masa lalu? Maka saya hadirkan Camp Cakep ini besok 5 sampai 7 Desember itu sebagai edisi akhir tahun, hadir sebagai gerbang suci untuk melepaskan beban-beban di tahun 2005 dan memasuki 2006 dengan hati yang utuh, ringan dan penuh cahaya sahabat. Apa aja yang kita lepaskan bersama? Luka yang terus mengulang di pikiran. Tuh, mana tadi? Kenapa orang tua, mengapa kita melakukan hal buruk yang sama yang dilakukan oleh orang tua kita yang sebenarnya kita sadar itu salah. Oke? Itu adalah luka yang belum kamu pulihkan, sayang. Belum ibu pulihkan. Beban tanggung jawab yang melelahkan. Nah, ini seringkali nih para maskulin, baik itu yang berjenis kelamin perempuan maupun yang laki, itu ngerasa tanggung jawab beban, sakit di pundak, lambungnya sakit, kepalanya berat, bahkan ada cancer. Itu adalah beban tanggung jawab yang melelahkan. Kemudian ada kenangan-kenangan yang menghantui, yang buruk, yang gak enak untuk diingat. Itu harus kita lepaskan. Karena apa? Dia akan merongrong terus gitu loh. Sampai kamu tuh benar-benar pulih dari itu. Gak boleh ada tuh kenangan yang masih menyakitkan, kekecewaan pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian rasa takut tentang sakit, tentang hidup, tentang masa depan, bahkan rasa takut terhadap kematian. Kemarin yang ikut Zoom-nya Pak Jarot ya, kematian, rasa takut terhadap kematian itu wajar adanya dan kita harus mengelolanya. Kemudian kesalahan-kesalahan yang tidak pernah atau belum bisa kita maafkan. Wah, masalahnya udah 10 tahun, 20, 30 tahun, 50 tahun lalu masih kita ingat dan masih menyisakan residu yang gak enak di hati kita. Baik kesalahan yang kita buat maupun kesalahan yang orang lain kita buat. Pertanyaannya, buat apa Anda bawa terus? Kemudian yang kita lepaskan juga energi-energi gelap yang membuat tubuh cepat sakit dan pikiran cepat lelah. Oke? Semua itu kita lepaskan, bukan hanya teori sayang. Kalau saya bicara Garden Life ini Anda bilang teori, yes, walaupun nanti ada nih sesi meditasinya, tapi itu semua masih 70% nih. Kita hari ini di Garden Law of Life teori nanti 30% praktek, tapi kalau di camp itu justru kebalik, 70% Anda praktek. Teorinya cuma 30%. Anda merasakan, kita bicara energi nih, kita bicara cakra. Anda nggak ngerti. Emang Anda bisa baca buku terus ngerti cakra gitu kalau nggak dilatihkan? Padahal cakra ini adalah apa namanya generator gitu, generator di dalam tubuh kita yang memberi energi pada sekitarnya. Ada 7 cakra utama di dalam diri kita. Itu kita rasakan nanti kalau saat Anda ikut camp. Anda rasakan energi, bicara energi. Tahu Bu ada energi, tapi gimana ngerasainnya? Lah kalau Anda nggak bisa ngerasain bagaimana memanfaatkan energi itu untuk kesembuhan Anda, untuk tenang, untuk menarik rezeki, untuk membangun relasi yang lebih baik.
Lah kalau Anda aja tidak bisa mengenali energi itu hanya berada di buku atau di tulisan saja, gimana Anda bisa ngarahin kan gitu. Nah beda nanti kalau di camp Anda hadir, benar-benar Anda bisa ngerasain energi itu. Oh ini tuh energi, oh ada yang bergerak di punggung saya, oh kerasa. Makanya dia udah 6 hari pun dia nggak minum obat gatal, nggak minum obat macam-macam yang biasanya sedikit-sedikit. Masih hari pertama tuh sakit kepala, Bu, boleh minum obat nggak sakit kepala? Ya terserah kamu, kamu udah ada di sini, serah kamu. Oh, Bu, suatu, ayo tahan, tahan, yuk kita tarik nafas ini. Bisa tuh nggak minum, nggak bisa tuh nggak sakit kepala. Hanya hari pertama, hari kedua, tiga, empat, udah fine, nggak sakit kepala lagi. Itu sahabat. Oke, yang lain-lain pertanyaan. Oke. Bagaimana cara agar lebih berani ambil langkah? Saya terbiasa diam. Nah, ini berarti energi femininnya lebih besar, dominan tapi feminin yang terluka. Harus menjadi feminin yang sehat. Gitu. Tadi udah kita ini kan ya cara-caranya. Oke, sahabat. Ada pertanyaan? Udah cukup ya? Kita masuk ke meditasi. Udah siap? Udah pipis semuanya? Jangan sampai, aduh, kebelet pipis gitu kan. Jadi nggak apa namanya, nggak konsentrasi. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum, Bu. Halo, Saya ada pertanyaan, Bu. Kalau camp yang 3C itu diadakannya lagi kemungkinan besar kapan, Bu? saya nggak tahu Mas. Saya ini udah hidup satu hari nggak berani menjanjikan gitu karena apa namanya tergantung peserta kayak gitu loh. Jadi hari ini tiap bulan tuh saya buka ganti gitu ya. Ketika bulan ini misalnya nggak main kan harusnya November ya, tapi ketika peserta cuma 3 orang ya, saya Oke, akhirnya tunda kayak gitu loh. ini anak Gitu. mentoring. Gitu. Jadi tapi kalau M Cakep itu pembicaranya cuma dua, saya sama Pak Wisnu gitu kan, jadi lebih fleksibel. Kalau KM Trisi itu biasanya pembicaranya 5, minimal 3 tuh, saya sama Pak Jarot sama Pak Wisnu kayak gitu. Jadi saya nggak berani ngejanjiin. Datang ke Camp Cakep pun nggak apa-apa Mas. Itu justru powerful. Ingat 5 level of healing, yang paling atas tuh justru spiritual saya. Tubuh, energi itu semua masih di level bawah. Oke? Clean your body, clean your soul, clean your mental, 3C itu lengkap iya. Oke? Tapi apa namanya masih ada tuh kita masih ngurusin tubuh, masih ngurusin pikiran kayak gitu kan, padahal di ruang itu melelahkan. Nah, saya ngajak langsung ke atas nih, yuk kita masuk ke ruang jiwa. Di situ adalah ruang Tuhan, ruang VIP, yang ruang tunggu yang enak banget, hening, damai, menenangkan. Itu semua ke bawah akan terkoreksi dengan sendirinya. Bukan berarti kita ngabein yang tubuh, bisa bukan berarti mengabaikan yang fisik ya sayang, tapi semua akan terkoreksi dengan sendirinya dan bimbingan tuh dari dalam gitu. Oke, Mas Rizky? Ya, Bu. Kalau menurut Ibu, camp cakep sama camp yang terisi itu lebih efektifan yang mana, Bu? Sebenarnya camp terisi yang efektif itu kalau 6 hari kayak gitu kan. Cuman karena biayanya mahal, melibatkan banyak pembicara kayak gitu kan, jadi lebih biayanya mahal. Kayak kemarin sebenarnya November itu cuman saya buat di 4 hari gitu kan. Itu saya pangkas 2 pembicara kayak gitu. Cuman ya ketika tidak ada apa peminatnya kurang, ya saya harus realistis gitu loh saya. Jadi kita pending dulu. Nah, bulan Desember itu kita camp cakep kayak gitu. Jadi dua-duanya manfaat. Tadi udah saya jelaskan panjang lebar, yuk naik ke atas langsung. Oke, nanti di situ juga ada kok semua ya. Yang ada memang Pak Jarod kalau Desember tidak hadir gitu karena dia mau ke Eropa kayak gitu kan. Dia udah bilang pokoknya kalau Desember nggak bisa. Ya udah saya sama Pak Wisnu, tapi bukan berarti mengurangi kualitas, tidak. Nah, lagi kembali ketika engkau berada di ruang Tuhan, hadirat Tuhan, apa sih yang jadi masalah? Nggak ada kan? Gitu loh. Oke, Bob ya. Yuk. Silakan Pak Rahmat, audionya kita siapkan diri kita, sahabat semua, kita meditasi untuk menyeimbangkan, menyatukan energi maskulin dan feminin di dalam diri kita. Baik sahabat, mari duduk dengan nyaman, biarkan kedua kaki menyentuh
Hembuskan pelan. Biarkan tubuh masuk. Mulai memasuki ruang sunyi. Dengarkan nafasmu. Sadari nafasmu. Dengarkan detak jantungmu. Rasakan aliran darah di tubuhmu. Rasakan denyut energi halus yang sedang berdenyut di seluruh tubuhmu. Rasakan aliran energinya. Sekarang arahkan perhatian Anda ke sisi kanan tubuh Anda. Mulai dari bahu kanan, dari wajah sebelah kanan, telinga sebelah kanan, lengan kanan, bahu kanan, tubuh bagian kanan, pinggul sebelah kanan, hingga ke kaki paha, lutut, betis, dan telapak kaki kanan. Rasakan getaran energi maskulin di sini yang mengarah struktur keberanian, fokus, kemampuan memimpin. Apakah sisi kanan ini terasa tegang? Atau justru lemah? Atau kosong tanpa tenaga? Apapun rasa yang muncul, terima saja. Tidak perlu diperbaiki, tidak perlu dilawan. Tarik nafas, hembuskan perlahan, dan izinkan energi maskulin menjadi lembut malam ini. Sekarang pindahkan perhatian Anda ke sisi kiri tubuh Anda. Mulai dari wajah sebelah kiri, telinga kiri, bahu kiri, lengan kiri, semua bagian tubuh sebelah kiri, pinggul kiri, paha, lutut, betis, dan telapak kaki sebelah kiri. Rasakan energi feminin di sana, yaitu rasamu, intuisimu, kelembutanmu, penerimaanmu, kemampuan merawat. Apakah sisi kiri terasa berat? Atau dipenuhi banyak emosi?
atau justru terasa dingin dan menjauh? Izinkan dia hadir apa adanya. Kita tidak menghakimi, kita hanya mendengarkan. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Sekarang kita menyadari titik tengah di antara kedua feminin dan maskulin di dalam diri kita. Arahkan perhatian Anda ke tengah dada, ke pusat diri. Tempat di mana maskulin dan feminin bertemu. Tempat dua arus energi ini saling mengenal kembali. Bayangkan di tengah dada ini ada titik cahaya kecil. Tenang, hangat, lembut. Cahaya ini adalah pusat keseimbangan. Rasakan titik cahaya kecil ini, getarannya, rasanya, penampakannya. Titik cahaya kecil ini ada di tengah dadamu. Sekarang kita menghubungkan dua energi maskulin di sebelah kanan dan energi feminin di sebelah kiri. Sekarang bayangkan dari sisi kanan tubuh, energi maskulin bergerak perlahan menuju titik cahaya yang di dada. Warna cahaya maskulin mungkin emas, biru terang, atau putih terang. Biarkan ia mengalir lembut tanpa memaksa. Lalu dari sisi kiri tubuh, energi feminin bergerak menuju titik yang sama. Warna cahaya feminin mungkin merah muda, ungu, atau perak. Saksikan dua cahaya ini bertemu, menyatu di tengah dadamu. Rasakan energinya. Biasanya energi dari kanan adalah energi panas. Energi dari kiri biasanya lebih dingin dan menakutkan. Kedua cahaya ini bertemu, menyatu, tanpa saling melawan. Keduanya saling melengkapi. Maskulin memberi arah, feminin memberi rasa. Ketika keduanya bersatu, lahirlah dirimu yang utuh. Sekarang bayangkan cahaya gabungan maskulin dan feminin mulai membesar. Dari tengah dadamu, mengisi seluruh dada.
mengalir ke perut, ke bahu, ke panggul, hingga ke seluruh tubuhmu. Tubuhmu menjadi satu kesadaran, kuat namun lembut, tegas namun penuh rasa, berani namun tetap tenang. Ucapkan dalam hati, aku menerima sisi kuatku. Aku menerima sisi lembutku. Keduanya adalah rumahku. Aku pulang pada rumah ini. Aku utuh. Aku seimbang. Enak, sahabat. Rasakan penyatuan ini di dalam dadamu, dalam tubuhmu, dan membias keluar dari tubuh ke lingkungan sekitar, ke orang-orang di sekitar. Sekarang, hembuskan perlahan. Dan ulangi dalam hati kata-kata saya. Hari ini aku memilih keseimbangan. Energi maskulin dan feminin di dalam diriku bersatu dalam cahaya. Aku pulang pada keutuhan diriku. Sekarang tarik nafas terakhir. Rasakan ketenangan itu hadir di dalam dirimu, sahabat. Tarik nafas. Dan hembuskan perlahan. Gerakkan jari-jari. Rasakan tubuhmu kembali ringan, utuh, dan tenang. Pelan-pelan buka mata dengan hati yang lebih lembut dan jiwa yang lebih kuat. Oke, sahabat cahaya, kita sudah berjalan jauh malam ini. Kita sudah melihat bahwa di dalam diri kita tidak hanya ada satu wajah, tidak hanya ada satu cara untuk mencintai, tidak hanya ada satu warna energi. Ada maskulin yang memberi arah, ada feminin yang memberi rasa. Keduanya tinggal dalam tubuh yang sama, yaitu tubuhmu. Malam ini kita tidak sekedar mempelajari teori, tapi sedang mengingat kembali siapa diri kita yang paling asing, yaitu jiwa yang seimbang dan tidak berat sebelah. Diamlah sejenak. Energi maskulin tanpa feminin
membuat kita keras, cepat marah, dan tidak bisa menerima. Energi feminin tanpa maskulin membuat kita lemah, mudah takut, dan tidak punya arah. Tapi ketika kedua energi ini menyatu, kita bisa menjadi manusia yang kuat namun lembut, tegas namun penuh belas kasih, mampu menerima dan mampu memberi dan juga menerima. Itulah kesadaran. Itulah kedewasaan jiwa. Itulah rumah. Sahabat, orang adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Energi maskulin dan feminin bergerak setiap hari. Kadang melimpah, kadang melemah. Yang penting bukan kita selalu seimbang. Tapi ketika kita bisa selalu sadar, ketika salah satu mulai timpang. Karena kesadaran adalah cahaya. Dan cahaya adalah rumah tempat jiwa kita pulang. Mari kita berdoa bersama. Ikuti kata-kata saya. Ya Tuhan yang Maha Lembut, yang menciptakan kami dari satu jiwa, yang meniupkan kekuatan maskulin dan kelembutan feminin ke dalam setiap insan. Malam ini kami mohon, seimbangkanlah diri kami, lembutkanlah hati kami, teguhkanlah langkah kami, dan tuntunlah kami agar selalu mengenali cahaya-Mu di dalam diri kami. Dalam setiap sisi dan relung hati kami, di situ ada selalu Engkau. Jadikan energi kami terang, gerak kami ringan, dan cinta kami semakin suci. Izinkan kami mencintai di dalam ruang jiwa kami, bukan di dalam ruang pikiran kami yang penuh luka. Bimbing kami Tuhan, agar selalu sadar untuk selalu berada di ruang jiwa bersama-Mu, di dalam kedamaian dan cinta kasih-Mu yang tanpa batas. Bimbing kami untuk menyembuhkan dan memulihkan luka-luka batin kami di masa lalu, yang membuat kami hari ini sulit untuk menyeimbangkan energi feminin dan maskulin ini di dalam diri kami. Ini kami Tuhan. Yakin dengan kuasa dan cinta-Mu yang tanpa batas, Kau mampu melakukan segalanya pada diri kami. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan ini, atas kehadiran-Mu yang selalu hadir, atas penyertaan-Mu yang selalu ada. Amin. 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 Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir malam ini. Semoga kelas ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi pemantik pulangnya energi kita pada keseimbangan. Jika sahabat ingin didampingi lebih dalam, Rumah Samasta selalu membuka ruang untuk kita semua. Anda bisa tetap ikut meditasi malam
Ada bisa membaca, konsultasi dan membaca jejak jiwa private bersama saya. Saya temani Anda pulang ke dalam diri. Anda bisa ikut sesi-sesi healing dan hipnoterapi. Ada one day inner healing. Ada Garden of Light ini setiap minggu. Dan yang paling dekat adalah Anda bisa ikut camp kembali padamu. Sedekahkan ini buat diri Anda, sahabat, untuk memberi momen dan ruang Anda di akhir tahun ini untuk bisa kembali kepadamu di dalam ruang yang indah. Terima kasih, sahabat. Terima kasih kehadiranmu. Terima kasih para jiwa yang hadir malam ini. Dan terima kasih Kak Jarot waktunya malam ini. I love you semuanya. Selamat tidur. Selamat malam semuanya.